warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dirga Pratiwia dari kelas 12-1. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi prakarya bab 1 wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Pasar terjadi karena adanya permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual. Potensi pasar dapat diketahui menjadi dua pendekatan, yaitu pertama, pendekatan permintaan adalah dengan mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran. Kedua, pendekatan penawaran mengandalkan pada kemampuan wirausahawan membuat produk inovatif. Kedua, pendekatan ini dapat digunakan untuk mengenali potensi pasar, sumber daya usaha yang dibutuhkan. Sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk wirausaha kerajinan adalah bahan baku atau material, teknik dan alat, serta keterampilan. Wirausaha kerajinan untuk pasar lokal dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik, dan keterampilan yang ada di daerah tersebut. Perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Proses perancangan produk diawali dengan mencari ide produk dengan curah pendapat, rasionalisasi, prototyping, atau membuat studi model. Penentuan desain akhir. Mencari ide produk dengan curah pendapat pada proses brainstorming. Setiap anggota kelompok harus membebaskan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Beri kesempatan juga untuk munculnya ide-ide tersebut ke dalam sketsa. Kunci sukses dari brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide-ide merupakan perkembangan dari ide sebelumnya, dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Prototyping atau membuat studi model, sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format dua dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Produk kerajinan yang akan dibuat adalah berbentuk tiga dimensi, maka studi dibentuk selanjutnya dilakukan dalam format tiga dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Alat bantu yang dapat digunakan dalam memotong studi model adalah gunting, cutter, lem, selotip, alat dan bahan perekat. Kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar lokal. Fungsi kemasan produk kerajinan: melindungi produk dari debu dan kotoran. Kemasan melekat pada produk tersebut. Sebagai kemasan primer, memberikan kemudahan distribusi. Kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer, berisi produk. Kemasan sebagai bagian penting kerajinan pasar lokal. Fungsi kemasan produk kerajinan: pertama, melindungi produk dari debu dan kotoran. Kedua, memberikan kemudahan distribusi. Perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Harga jual produk: sejumlah harga yang disebabkan kepada konsumsi yang dihitung dari daya produksi dan biaya lain di luar produksi. Biaya produksi: biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Metode perhitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan dua pendekatan, yaitu fund costing dan variable costing. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan permintaan dan penawaran, pendekatan biaya, pendekatan pasar. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Media promosi dapat dikelompokkan menjadi: pertama, above the line
Kedua, below the line. Penjualan sistem konsinyasi produk kerajinan untuk pasar lokal. Penjualan yang harus ada dalam perjalanan konsinyasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.